Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisatul Ramadhani, NIM 13519101005 dari kelas A219. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode penelitian deskriptif. Metodologi penelitian deskriptif merupakan salah satu metodologi yang digunakan untuk berbagai penelitian yang bersifat mendeskripsikan hasil dari penelitian. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang metodologi penelitian. Apa sih itu metodologi penelitian? Dan jenis-jenisnya metode penelitian, karakteristiknya bagaimana? Juga kelemahan dan kelebihan pada metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah satu metodologi penelitian. Proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi tentang suatu fenomena sosial yang diteliti. Dengan metode penelitian ini, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana, apa, dan mengapa fenomena sosial terjadi. Metode penelitian deskriptif ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, mendeskripsikan, yang kedua adalah menjelaskan, yang ketiga ada memvalidasi temuan penelitian. Ada beberapa pendapat tentang pengertian metodologi penelitian deskriptif ini. Yang pertama ada pendapat Muhammad Nasir. Menurut Muhammad Nasir, metode penelitian ini adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, dan suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa saat ini. Yang kedua ada pendapat Whitney. Menurut pendapat Whitney, metodologi penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Bisa dikatakan bahwa metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan gejala, peristiwa yang terjadi pada saat ini atau masalah aktual. Yang ketiga ada pendapat Sugiono. Sugiono mengatakan bahwa metode penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan dalam menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Ciri-ciri metodologi penelitian deskriptif. Yang pertama, ada data yang dikumpulkan, disusun, dan dijelaskan, lalu dianalisis dengan menggunakan teknik analitik. Yang kedua, harus memusatkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi saat ini. Yang ketiga, ada mendeskripsikan setiap langkah penelitian secara rinci, jadi harus rinci. Yang keempat, ada menerangkan prosedur pengumpulan data. Dan yang kelima, ada menyampaikan alasan yang kuat mengapa peneliti menggunakan teknik tertentu dan bukan menggunakan teknik lainnya. Untuk metode penelitian deskriptif ini mempunyai kriteria, yaitu yang pertama ada kriteria khusus dan yang kedua ada kriteria umum. Untuk kriteria khusus, yang pertama ada fakta-fakta atau prinsip-prinsip yang dipakai adalah mengenai masalah status. Dan yang kedua ada prinsip-prinsip atau data yang dipakai diungkapkan dalam bentuk nilai atau value. Kriteria umum ada 5 kriteria. Yang pertama, ada permasalahan harus terdapat nilai ilmiah. Yang kedua, data yang dipakai harus berupa fakta, bukan opini. Yang ketiga, harus terdapat deskriptif yang jelas tentang tempat, waktu, saat penelitian. Yang keempat, untuk tujuan penelitian harus diungkapkan dengan tegas dan tidak terlalu umum. Dan yang kelima adalah hasil dari penelitian harus detail baik digunakan saat pengumpulan data atau saat menganalisis data.
Jenis-jenis metode penelitian deskriptif. Yang pertama ada metode studi kasus dan yang kedua ada metode survei. Yang pertama, metode studi kasus. Metode ini harus lebih memusatkan diri secara intensif terhadap satu objek saja. Contohnya, dalam sebuah kelompok pasien yang mempunyai riwayat hipertensi. Dan tujuannya itu agar memberikan gambaran secara jelas. Yang kedua ada metode survei. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan bukti-bukti dari gejala yang ada dan mencari keterangan secara nyata. Langkah-langkah untuk metode penelitian deskriptif ini ada 8. Yang pertama, mengidentifikasi adanya permasalahan yang jelas. Yang kedua, memberi batasan dan merumuskan permasalahan secara jelas. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan penelitian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kelima, ada menentukan lebih dulu rancangan penelitian atau hipotesis penelitian. Yang keenam, ada memberi desain metode penelitian. Yang ketujuh, mengumpulkan dan menganalisis data. Dan yang kedelapan adalah menyusun laporan akhir penelitian. Terima kasih.